Kita bersatu di dalam doa. Allah yang mulia, kami mengucap syukur berterima kasih untuk segala limpahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh bersuka cita pada hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Kami datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan melihat siapa yang membawakan, tetapi melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada hari ini yang harus kami lakukan. Melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami, apa yang harus kami ubah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat bagi kami, boleh menjadi teguran bahkan bagi kami untuk kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh kami sama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa ya. Saya bersyukur kalau hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah minggu. Tema yang akan sama-sama kita pelajari bersama itu adalah diampuni untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara tentu melihat tema ini bukan satu tema yang asing lagi. Kita pasti tahu dan kita sudah sangat terbiasa dengan tema ini. Bahkan berkata tentang diampuni atau berkata tentang mengampuni itu suatu hal yang kedengarannya ringan gitu ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi apa yang sebenarnya secara khusus pada hari ini akan kita pelajari bersama. Bapak Ibu, untuk mengawalinya mari kita buka bersama Matius 18 ayat 21 sampai 27. Kita akan baca yang menjadi landasan firman Tuhan pada hari ini. Matius 18 ayat 21 sampai 27. Sebenarnya keseluruhan teks yang akan kita pelajari bersama itu nanti sampai ayat 35. Tapi supaya saya tidak mengulang, kita baca sampai ayat 27 saja. Bapak Ibu Saudara, kita baca bergantian ya. Ayat yang ganjil itu akan dibacakan oleh kaum wanita, ibu-ibu, dan juga saudari. Dan ayat yang genap itu nanti akan dibaca kaum pria, para bapak, rekan-rekan, dan juga saudara. Mari kita baca. Saya akan awali dengan alamatnya ya. Matius 18 ayat 21 sampai 27. Mari kita baca untuk kaum wanita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya tidak tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi bagi kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tema berbicara tentang pengampunan. Kalau kita baca tadi bagian dari firman Tuhan yang menjadi landasan kita akan melihat sekilas. Saya akan awali dengan pengertian daripada kata pengampunan itu di dalam Alkitab. Banyak sekali orang-orang, bahkan orang Kristen juga banyak yang masih berpikir bahwa pengampunan itu sama dengan memaafkan. Padahal beda. Pengampunan di dalam Alkitab itu tidak sama dengan memaafkan. Jadi kita akan lihat apa sebenarnya pengertian pengampunan kalau di dalam kacamata Alkitab. Kita akan lihat bersama Bapak Ibu, di sana saya sediakan setidaknya 2 pengertian yang diambil dari bahasa Yunani.
yang bisa kita temukan di dalam Alkitab, yang juga digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam percakapannya yang baru saja kita baca. Yang pertama di dalam bahasa Yunani itu disebut apiemi, pengampunan itu apiemi. Apiemi ini adalah bentuk aktif indikatif yang menandakan bahwa kata pengampunan itu merupakan satu tindakan yang terus-menerus dilakukan, aktif ya, apiemi. Nah, kalau dalam bentuk kata kerja, pengampunan itu biasa disebut karizomai, yang artinya adalah mengampuni tentu secara literal, kemudian arti lainnya adalah menyerahkan, kemudian dia juga punya pengertian melepaskan, menghapus piutang. Dan ini sama, tipenya juga sama. Karizomai dengan apiemi itu sama-sama satu perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Tetapi ada tambahan. Kalau karizomai itu dikasih tambahan bahwa mengampuni itu dilakukan terus-menerus tanpa dendam dan tanpa mengeluh. Nah, kesamaannya adalah pengampunan baik itu dalam kata apiemi maupun kata karizomai itu sama-sama yang dilakukan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian tentang pengampunan di dalam Matius 18 itu diawali dengan percakapan Yesus dengan Petrus. Seperti yang tadi kita baca, Petrus itu ngomong, dia tanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai sejauh mana?" Jadi dia ngomong tentang batas di sini ya. "Sampai berapa kali aku memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadaku?" Terus dia kasih di situ batasan dia. 7 kali? Katanya seperti itu kan? Sampai 7 kali. Bapak Ibu Saudara, ada alasan kenapa Petrus pakai kata 7 kali di situ. Kenapa? Karena ajaran rabbinik yang sedang populer pada saat itu adalah pengampunan itu hanya diberikan sebanyak 3 kali. Itu ajaran yang populer pada saat itu. Artinya, kalau saat itu kita misalnya kita hidup pada saat itu ya, kita dilukai oleh seseorang, kita kecewa, kita disakiti oleh saudara kita, sudah yang keempat kali, dia sudah tidak layak lagi mendapatkan pengampunan kita. Karena standarnya itu 3. Nah, itu adalah ajaran populer pada saat itu. Nah, kalau ajaran populer saat itu adalah 3 kali, Petrus menganggap dia sudah mencapai puncak kemurahan hati karena dia kasih standar 7. Udah lebih dari standar populer yang diajarkan para rabi saat itu kan. Nah, jadi Petrus merasa dia sudah mencapai puncak kemurahan hati. Kalau pengajaran umum itu 3 kali Tuhan, aku mau deh mengampuni 7 kali. Selain dia sudah tambahkan jumlah batas daripada pengampunan, kita tahu bersama di dalam tradisi Yahudi 7 itu adalah angka sempurna. Jadi bagi Petrus 7 itu sudah sempurna. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Ternyata Tuhan bilang tidak 7 kali. Melainkan 70 kali 7. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan kalau saat itu saya jadi Petrus, mungkin saya akan kalikan angka itu. Jadi jumlahnya 490 kali. Jadi kalau misalnya sesama saya berbuat salah kepada saya sudah 491, berarti 491 itu dia sudah tidak layak lagi mendapatkan pengampunan dari saya. Begitu ya. Nah, tetapi apakah 70 kali 7 yang dikatakan Yesus itu artinya adalah 490? Kalaupun iya Bapak Ibu, masa sih kita hitung-hitung sampai begitunya gitu ya sesama kita yang berbuat salah? Ini kesalahan kamu yang ke-20. Terus besoknya dia bikin salah. Berarti ini 21. Wah, kita kan rajin banget ya ngitung-ngitung sampai 490 gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu maksud Tuhan Yesus 70 kali 7 itu bukan 490. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan 70 kali 7 itu adalah penegasan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Pengampunan yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita itu tanpa batas. Tadi di awal saya sudah singgung bahwa angka 7 dan angka 10 itu di dalam tradisi Yahudi adalah angka sempurna. Jadi Tuhan Yesus mau menekankan betapa sempurnanya pengampunan yang harus kamu lakukan sebagai orang percaya kepada Petrus. Bahwa pengampunan yang harus diberikan yang sebenarnya itu tanpa batas. Kalau tadi Petrus tanya berapa batasnya? 7 kalikah batasnya? Aku mau menerapkannya 7 kali.
Tetapi Yesus mengatakan tidak ada batasnya yang namanya pengampunan. Bapak Ibu Saudara, supaya Petrus dan mungkin pendengarnya yang lain yang pada saat itu berada di sana lebih memahami apa yang Yesus maksudkan, Yesus menjelaskannya dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam banyak pelayanan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah supaya pendengarnya itu lebih ngerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah, demikian pula yang Yesus lakukan kepada Petrus dalam percakapan itu. Ketika Yesus bilang mengampuni itu 70 kali 7, Yesus kemudian memberikan perumpamaan. Perumpamaannya menceritakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan. Seorang raja ini mau mengadakan perhitungan di kerajaannya. Nah, ketika dia mengadakan perhitungan, mungkin secara keuangan dan lain sebagainya, ternyata dia mendapati bahwa pada saat itu ada hamba yang berutang. Jadi dia punya hamba ya, raja ini punya hamba yang berutang sebanyak 10.000 talenta. Bapak Ibu Saudara, talenta itu apa? Talenta itu adalah mata uang tertinggi pada saat itu. Nah, kita akan lihat hitung-hitungannya seberapa banyak utang dari hamba ini. Jadi Bapak Ibu, satu talenta itu jumlahnya 6.000 dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Di mana satu dinarnya itu adalah upah sehari kerja pada saat itu. Jadi kalau saya bekerja, misalnya hari ini saya bekerja, gaji saya itu 1 dinar. Nah, satu talenta itu jumlahnya 6.000 dinar. Banyak sekali. Berarti 6.000 hari kerja saya. Satu talenta ya, satu talenta. Jadi makanya talenta itu adalah mata uang tertinggi. Nah, kalau saya bekerja dalam 1 tahun, biasanya pada masa itu ada seorang pekerja yang bekerja selama 1 tahun, biasanya dia akan mendapat upah sekitar 300 dinar. 1 tahun. Nah, bagaimana dengan hamba yang berutang 10.000 talenta? Kita akan hitung. Jadi, tadi kan 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi hutang 1 talenta itu baru bisa lunas apabila seseorang bekerja selama 20 tahun. 1 talenta itu baru bisa lunas kalau seseorang bekerja 20 tahun. Itu pun kalau uangnya nggak kepake ya Bapak Ibu. Kalau utuh tuh uangnya, nggak buat makan, nggak buat anak istri dan lain sebagainya. Artinya kalau dia pakai uangnya, gaji seharinya itu, berarti kan nambah lagi waktu dia bekerja supaya bisa melunasi 1 talenta. Nah, bagaimana dengan hamba yang berutang 10.000 talenta ini? Hamba yang berutang 10.000 talenta ini, supaya bisa melunasi hutangnya sebanyak 10.000 talenta, dia harus bekerja 200.000 tahun. Ada yang mau hidup 200.000 tahun, Bapak Ibu? Saya sih nggak mau ya. 100 tahun aja tuh udah bonus-bonus plus-plus ya. Ini 200.000 tahun. Dan dia harus bekerja selama itu supaya hutangnya yang 10.000 talenta itu lunas. Jadi bayangkan betapa besarnya hutang dari hamba itu, bukan? Bapak Ibu Saudara melihat bahwa hutangnya ini sangat banyak dan tidak mungkin bisa dia lunasi. Karena 200.000 tahun itu nggak bisa mencapai usianya dia. Raja ini pun tergerak oleh belas kasihan. Tuan ini tergerak oleh belas kasihan. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia bebaskan hamba itu dan dia hapuskan hutangnya yang sangat banyak itu. Karena belas kasihannya. Dilunasi oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, bukankah demikian juga yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya? Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Makanya Yesus mau melayani orang miskin, melayani orang-orang yang terpinggirkan, melayani orang-orang yang tidak diperhitungkan, melayani orang-orang berdosa, bahkan mati untuk kita. Karena apa? Karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan belas kasihan yang dia berikan kepada manusia adalah manusia dibebaskan dan diberi kemerdekaan sempurna. Dengan cara apa? Kita diampuni dari segala dosa. Itulah belas kasihan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, cerita tidak berhenti sampai di sana karena ceritanya masih berlanjut. Setelah hamba itu hutangnya dilunasi, yang 10.000 talenta tadi dilunasi, dia akhirnya keluar
dari tempat dia bertemu raja. Nggak nunggu lama Bapak Ibu, baru aja dia keluar, dia ketemu sama kawannya yang punya hutang kepadanya. Kawannya itu punya hutang sebanyak 100 dinar kepadanya. Hitung-hitungannya tadi udah jelas ya. 1 dinar itu adalah upah sehari kerja. Jadi dia punya hutang 100 dinar kepada hamba yang baru diampuni ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini Bapak Ibu? Alih-alih dia melakukan hal yang sama, ternyata dia malah mencekik dan menangkap kawannya itu dan mengatakan, bayar utangmu. Padahal dia baru diampuni. Di situ Alkitab jelas mencatat ketika hamba itu keluar. Berarti kan di waktu yang sama ya, baru aja dia keluar, ketemu sama kawannya yang berutang, dan dia bilang, bayar utangmu, sambil dia cekik dan dia tangkap. Hamba yang baru diampuni malah menuntut sesamanya untuk membayar utang yang tidak sebanding dengan utangnya sendiri. 100 dinar itu seperempatnya dari talenta itu pun enggak. Kalau tadi kita sudah lihat hitung-hitungannya, hutangnya yang segitu banyak itu sangat tidak sebanding dengan hutang kawannya yang hanya berhutang 100 dinar. Di mana sebenarnya 100 dinar ini bisa lunas kalau dia bekerja 3,5 bulan aja. Dibandingkan hutangnya sendiri yang harus dia lunasi 200.000 tahun. Kawannya itu kerja 3,5 bulan juga hutangnya pasti lunas. Mari kita lihat apa yang dilakukan hamba ini terhadap kawannya. Kalau kita lihat di ayat 29, kawannya itu memohon ya Bapak Ibu. Dia memohon kepada hamba itu, sabarlah dahulu, utangku akan kulunasi. Dia memohon, tetapi apa yang dilakukan hamba itu? Dia menolak. Dia menolak dan pergi, menyerahkan kawannya itu untuk masuk ke dalam penjara. Dia serahkan kawannya itu masuk ke penjara sampai dia bisa melunasi hutangnya. Jadi hamba ini sama sekali tidak berbelas kasihan, padahal dia baru saja menerima belas kasihan. Ketika raja yang membebaskannya itu mendengar perbuatan hamba yang baru dia bebaskan, raja itu menegurnya dengan keras. Dia mengatakan, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Perkataan kawannya itu sama persis dengan perkataannya sebelumnya kepada raja ini. Dia sujud memohon kepada raja itu dan bilang, sabarlah utangku akan kulunasi. Kawannya itu mengatakan hal yang sama, sabarlah dahulu utangku akan kulunasi. Tetapi dia tidak mau melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi setelah itu? Tuan itu marah dan kemudian menghukum hamba itu dengan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini diakhiri dengan satu penegasan dari Tuhan Yesus yang sudah menjawab pertanyaan Petrus dan juga menjelaskan dengan perumpamaan. Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga akan diperbuat oleh Bapakku terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Seperti Tuhan yang melakukan hal tersebut kepada hamba yang jahat itu. Kata Yesus bahwa demikianlah yang akan Bapakku di surga lakukan kepada kamu yang tidak mengampuni kesalahan sesamamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kata algojo-algojo. Nah, di ayat yang ke-34 ya. Di ayat yang ke-34 kita bisa lihat di sana bahwa Tuhan itu menyerahkannya kepada algojo-algojo. Ini algojo-algojo ini maksudnya apa? Nah, kata algojo di situ menggunakan kata basanistais, di mana kata ini adalah bentuk datif atau kata benda yang merupakan objek tidak langsung dari kata kerja. Jadi secara literal itu bukan algojo. Bukan secara literal kita pahami sebagai algojo. Tetapi pengertiannya adalah pikiran-pikiran yang menyiksa. Jadi makna dari algojo di sini kita bisa tarik kesimpulan, maknanya adalah kemarahan, kebencian, kepahitan, kejahatan, perasaan bersalah, bahkan depresi yang akan menggerogoti, di mana ini semua mengakibatkan tidak ada damai sejahtera.
Seperti inilah yang akan dialami oleh seseorang yang tidak mau melepaskan pengampunan. Inilah algojo-algojonya. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan ketidakinginan atau ketidaksediaan kita mengampuni sesama kita itu seperti seseorang yang kakinya terikat dengan rantai atau sesuatu yang sangat berat. Kelihatannya biasa, kita jalan seperti biasa, kelihatannya kita santai-santai aja dan tidak ada apa-apa. Tetapi ternyata di balik semua itu, kaki kita sedang terikat dengan masa lalu, sehingga kita sebenarnya tidak pernah bergerak maju. Seperti inilah kondisi seseorang yang tidak mau melepaskan pengampunan. Dia kelihatannya maju, dia kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi ternyata kakinya sedang terikat dengan rantai yang berat. Dia terus berjalan, menghabiskan banyak energi, tetapi sebenarnya dia tidak pernah kemana-mana. Inilah kondisi dari orang yang diserahkan kepada algojo-algojo. Dan kalau mau kita bayangkan, bukankah seperti itu kondisi kita ketika kita tidak bersedia mengampuni sesama kita? Kita dipengaruhi oleh kemarahan kita sendiri. Kita dikuasai oleh kebencian. Kita hidup di dalam kepahitan. Bahkan tidak jarang orang karena dendam itu melakukan kejahatan. Dia membunuh, dia melakukan tindakan-tindakan yang salah. Bapak Ibu, sebelum saya pelayanan di GKIM Kanaan, saya sering dipertemukan dengan atau sering dipercayakan untuk mengkonseling orang-orang yang sedang depresi atau stres. Dan sebagian besar yang saya konseling dari mereka, itu adalah orang-orang yang sudah sampai pada puncak depresi yang berat. Penyebab terbesarnya adalah tidak mau mengampuni masa lalunya. Karena dia menganggap bahwa perbuatan orang itu keterlaluan. Saya nggak bisa mengampuninya. Sehingga yang terjadi adalah dia dikuasai oleh kemarahan, dia dikuasai oleh kepahitan, kehidupannya dipenuhi dengan kebencian kepada sesamanya, yang mungkin udah lupa juga pernah jahatin dia. Tetapi itulah yang terjadi kepada kita yang tidak mau mengampuni sesama kita. Dan itulah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada Petrus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pengampunan, kalau kita sudah melihat betapa mengerikannya ketidaksediaan kita untuk mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, maka kita bisa melihat bahwa pengampunan itu adalah satu kebenaran mutlak dari kasih karunia Allah. Kebenaran pengampunan itu adalah suatu kebenaran yang konkret. Artinya apa? Pengampunan itu tidak bisa dilepaskan dari kasih karunia Allah. Kalau kita berbicara tentang salib, itu bukan hanya tentang kasih Allah, bukan hanya tentang keadilan Allah, tapi di sana juga ada pengampunan Allah. Karena pengampunan itu dinyatakan di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata sudah selesai, disitulah utang dosa kita dibayar lunas. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang benar-benar menerima kuasa salib, itu tidak akan menolak yang namanya pengampunan. Dan artinya, pengampunan itu adalah aspek yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang percaya itu nggak boleh menolak pengampunan. Nggak bisa juga kita menolak pengampunan. Pengampunan dari Allah. Kita butuh pengampunan dari Allah. Dan kita juga harus mau melakukan pengampunan itu kepada sesama kita. Karena pengampunan itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena kita bisa hidup karena pengampunan daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara kekristenan itu adalah kasih karunia. Kekristenan itu adalah kasih yang melimpah dari Allah. Jangan lupa, kekristenan itu juga berbicara tentang pengampunan. Banyak sekali orang percaya mau mengasihi. Tetapi kalau orang yang dikasihi itu melukai perasaannya, dia nggak mau mengampuni. Padahal kasih dan pengampunan itu bukan hal yang bisa dipisahkan. Kita menerima kasih Allah, kita juga menerima pengampunannya. Dan kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita, satu paket dengan mengampuni sesama kita. Kita nggak bisa pilih-pilih. Karena Allah menuntut kita bukan hanya secara doktrinal, tetapi juga secara praktikal. Kita mungkin ikut kelas-kelas pengampunan. Kita mungkin ikut kegiatan-kegiatan hati Bapa camp.
Kita mungkin ikut pengajaran-pengajaran tentang pengampunan, itu doktrinal. Tetapi bagaimana dengan praktikalnya? Karena tuntutan Allah tidak hanya berhenti sampai pada pemahaman kita saja, tetapi juga tindakan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengerti tentang pengampunan, maka selanjutnya kita melakukan pengampunan tersebut. Dan itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya secara doktrinal. Saya yakin secara pengajaran Bapak Ibu tahu menjelaskan tentang pengampunan. Nggak perlu Bapak Ibu sekolah teologi 4 tahun untuk memahami pengampunan ini. Kita tahu bersama karena sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan tentang pengampunan, tentang kasih, mengampuni sesama, bebas dari kepahitan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan pengampunan yang kita lakukan? Sudahkah itu menjadi buah perbuatan? Nah, itu yang sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Memang Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu pasti membutuhkan pengorbanan. Mengampuni itu membutuhkan kerinduan yang besar bahwa kita ingin mengasihi orang lain. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, mengampuni itu adalah perintah Allah. Bukan soal mau atau tidak, tetapi mengampuni itu adalah keharusan. Kita nggak bisa bilang aku nggak mau mengampuni, karena ini bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih mau atau tidak, tetapi ini adalah keharusan. Karena ini adalah perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, dari seluruh pembelajaran kita yang di awal, mulai dari penjelasan di dalam Alkitab sampai percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus, saya menyimpulkan inti dari pengampunan itu adalah membayar sendiri kerusakannya, membatalkan segala tuntutan, membuang hak atas dendam dalam bentuk apapun, baik itu kasar, halus, terang-terangan, atau samar, atau sembunyi-sembunyi. Jadi Bapak Ibu Saudara, inti dari pengampunan adalah kita yang membayar sendiri kerusakannya. Kita membatalkan segala tuntutan meskipun kita mau, meskipun kita bisa menuntut orang yang bersalah kepada kita, tetapi kita tidak mau melakukannya. Dan bahkan kita membuang hak untuk dendam terhadap orang itu dalam bentuk apapun. Mau itu kita tunjukkan dengan tindakan yang kasar, halus, mungkin sindir-sindiran, itu kan halus biasanya ya. Kalau kasar mungkin lebih frontal lagi. Mau itu terang-terangan atau kita sembunyi-sembunyi merancang satu tindakan untuk balas dendam, tidak bisa. Karena pengampunan artinya kita membuang hak atas dendam dalam bentuk apapun. Mau yang paling kasar sampai yang paling halus sekalipun, tidak bisa untuk kita lakukan. Nah Bapak Ibu, kenapa sih orang Kristen harus melakukan hal yang berat ini? Hal yang susah ini? Hal yang ribet ini? Hal yang penuh pengorbanan ini? Jawabannya adalah untuk memelihara kesatuan dan keutuhan. Karena untuk memelihara kesatuan dan keutuhan dibutuhkan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia? Untuk menyatakan pengampunan supaya hubungan saya dan Bapak Ibu dengan Allah itu diutuhkan. Itu yang tadi terpisah menjadi bersatu kembali, diperdamaikan. Bukankah untuk itu Yesus melakukan apa yang dia lakukan di dunia ini? Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan pengampunan terhadap manusia, Yesus sampai menyerahkan nyawanya. Kita mengampuni sesama kita nggak sampai menyerahkan nyawa kita, bukan? Yang harus kita serahkan adalah ego kita. Yang harus kita serahkan adalah kesombongan kita. Yang harus kita serahkan adalah keinginan-keinginan daging kita. Itu yang harus kita serahkan supaya kita bisa mengampuni orang lain. Kita nggak harus menyerahkan nyawa kita. Kita nggak harus disalib supaya kita mengampuni orang lain. Karena itu sudah Yesus lakukan. Kalau Yesus saja sampai mengosongkan diri untuk menyatakan pengampunan kepada saya dan Bapak Ibu yang sangat berdosa dan bersalah, bahkan Alkitab bilang kita orang-orang durhaka, masa kita yang sudah diberikan kasih karunia, belas kasihan, yang sudah dilunasi segala hutangnya, tidak mau mengampuni sesama kita yang mungkin kesalahannya juga nggak seberapa. Untuk memelihara kesatuan dan keutuhan. Untuk itulah kita melakukan pengampunan. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak damai, kita adalah anak-anak terang,
Berarti kita nggak suka dengan perpecahan. Bahkan kita berjuang supaya kesatuan dan keutuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah kita diperintahkan untuk menyatakan pengampunan. Bapak Ibu, di dalam sebuah buku Psikologi, Teologi, and Spirituality in Christian Counseling, penulisnya Mark McMinn mengatakan seperti ini ya. Ini bukunya bagus sekali Bapak Ibu, tapi memang masih full bahasa Inggris. Saya nggak tahu ini sudah ada terjemahannya atau belum. Tapi saya kasih satu ini kalimat yang dia katakan yang sangat menggugah gitu ya buat saya pribadi, dan saya berikan di sini terjemahannya. Dia katakan dalam satu poinnya, kesembuhan datang saat kita melihat diri kita pada mereka yang menyakiti kita. Pengampunan itu akan menjadi satu tindakan empati di mana satu orang berkata kepada yang lain, "Aku mungkin tidak melakukan persis seperti yang kamu lakukan, tapi aku juga mampu melakukan kejahatan. Sama seperti aku membutuhkan pengampunan, jadi aku mengampunimu." Wah, ini dalam ya, buat saya sendiri pun ini sangat menegur. Aku mungkin tidak melakukan persis seperti yang kamu lakukan, tapi aku juga mampu melakukan kejahatan. Bapak Ibu, ketika kita disakiti oleh sesama kita, mungkin kita nggak melakukan persis seperti yang dia lakukan. Misalnya kita difitnah, mungkin kita nggak memfitnah. Misalnya kita ditipu, mungkin kita nggak menipu. Tapi apakah itu artinya kita lebih baik daripada dia? Jawabannya tentu saja tidak. Makanya di sini dikatakan, aku mungkin tidak melakukan persis seperti yang kamu lakukan terhadapku, tetapi aku juga mampu melakukan kejahatan. Kita juga mampu melakukan kesalahan, hanya mungkin dalam bentuk yang lain. Kita mungkin tidak melakukan persis seperti yang dia lakukan. Oleh sebab itu, karena kita juga adalah orang-orang yang salah, karena kita juga adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, kita membutuhkan pengampunan. Dan karena kita sangat membutuhkan pengampunan, jadi kita juga mau mengampuni dia. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita melihat bagian ini, kita mungkin akan berpikir bahwa kadang-kadang pengampunan itu hanya persoalan saya dan juga saudara saya dan juga Anda. Kalau kita hanya berbicara tentang saya dan kamu di dalam konteks pengampunan, maka kita akan mudah mencari ribuan alasan untuk tidak mengampuni dia. Tetapi satu hal yang perlu untuk kita ingat, pengampunan itu bukan hanya soal saya dan Anda, tapi pengampunan itu juga berbicara tentang saya dan Tuhan. Karena saya juga menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Karena itulah kita bisa hidup. Karena belas kasihan yang mengampuni itu. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil 3 hal yang menjadi bagian dari refleksi kita pada hari ini. Kalau di dalam berkhotbah itu biasanya kita suka belajar konteks jauh dekat. Nah, konteks jauh dekat itu maksudnya adalah perikop satu dengan perikop lain itu saling berhubungan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, makanya kan kita tuh selalu dianjurkan untuk tidak membaca Alkitab sepotong-sepotong, harus lengkap. Karena Alkitab kita tuh satu kesatuan. Jadi kalau kita bicara tentang konteks jauh dekat, itu artinya satu hubungan dari perikop satu dengan perikop yang lainnya, yang biasanya punya hubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang saat ini menjadi bagian refleksi yang kita pelajari bersama tentang yang namanya mengampuni atau pengampunan. Bapak Ibu, yang pertama, untuk orang percaya secara pribadi. Kita bisa lihat dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, bagian yang tadi kita sudah baca dan pelajari. Bagian ini adalah bagian yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa mengampuni orang lain itu didasari kesadaran bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Itulah dasar kita untuk mengampuni sesama kita. Bukan soal seberapa banyak salah dia, seberapa pantas dia mendapatkan pengampunan. Bukan soal itu. Tapi dasarnya adalah karena saya sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Sama seperti kita mengasihi sesama kita. Dasar kita mengasihi sesama kita adalah karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Itu pula dasar kita untuk mengasihi sesama kita, untuk mengampuni sesama kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Dan prosesnya adalah terus-menerus, tanpa batas dan setiap waktu.
Bapak Ibu bayangkan kalau pengampunan dari Allah itu ada batasnya kepada kita. Jadi apa kita ini? Bayangkan kalau pengampunan dari Allah itu tidak terus-menerus. Gimana kita ini? Oleh sebab itu, pengampunan yang harus kita berikan itu adalah terus-menerus tanpa batas setiap waktu. Makanya memang pengampunan itu adalah belajar terus-menerus. Saya tidak mengatakan bahwa kita setelah menerima Yesus kita langsung sempurna bisa melakukan pengampunan kepada semua orang. Saya tahu bahwa ini adalah proses. Kita tahu bersama ini adalah proses yang sangat panjang. Apalagi kalau orang yang mengkhianati kita itu adalah orang yang sangat kita percaya. Atau mungkin orang yang melukai kita itu orang yang selama ini kita lakukan perbuatan baik kepada dia. Kita tolong dia, kita urus dia, ternyata dia jahat sama kita. Allah sendiri tahu itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu pengampunan adalah proses terus-menerus yang tanpa batas dan setiap waktu. Bukan 490 kali, tetapi tanpa batas. Yang kedua adalah pengampunan di dalam keluarga. Bapak Ibu kalau kita lihat Matius 19 ayat 1 sampai 12 ini memang berbicara tentang perceraian. Artinya adalah perpecahan di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pengampunan itu harus diterapkan juga di dalam keluarga. Saling mengampuni itu paling baik diterapkan di keluarga. Suami istri saling mengampuni, kakak adik saling mengampuni, orang tua dengan anak saling mengampuni. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menghendaki perpecahan. Perpecahan itu terjadi karena kerasnya hati kita, bukan karena Allah yang menghendakinya. Jadi Bapak Ibu Saudara terapkanlah pengampunan di tengah-tengah keluarga kita. Dalam setiap tindakan kita dan status kita sebagai apapun di tengah-tengah keluarga. Suami istri saling mengampuni. Orang tua dan anak saling mengampuni. Orang tua kalau misalnya memang salah ya minta ampunlah kepada anak. Jangan ada gengsi. Saya suka bilang sama suami saya, kalau misalnya di keluarga itu nggak boleh ada gengsi. Kasih di tengah-tengah keluarga itu nggak boleh ada gengsi. Apakah ketika kita orang tua minta maaf sama anak kita langsung gak jadi orang tua lagi? Otoritas kita langsung turun dan berkurang? Enggak begitu bukan? Pengampunan itu berbicara tentang kerendahan hati. Justru ketika orang tua menerapkan pengampunan kepada anak-anak mereka, anak-anaknya akan lihat contoh. Oh gini toh papi mami mengampuni. Oh gini ternyata caranya mengampuni itu. Oh papi saya aja mau kok minta maaf sama saya. Oh mami saya aja mau kok minta maaf sama saya. Sebagai orang tua kita pasti gak sempurna. Kita mungkin lelah, kita mungkin gak sadar membentak anak kita mungkin gak sadar menuntut mereka, kita mungkin gak sadar memarahi mereka dengan sangat keras. Gak salah kan kalau kita minta ampun dan minta maaf sama anak-anak kita. Itu gak akan membuat kesejajaran kita jadi terganggu. Tetapi banyak sekali orang tua yang merasa bahwa gak ada itu orang tua minta maaf sama anak. Gak mungkin orang tua minta maaf sama anak. Kenapa gak mungkin? Jadi Bapak Ibu terapkanlah pengampunan itu di dalam keluarga. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki perpecahan. Kerasnya hati kita yang kadang-kadang menyebabkan hal itu. Ajarkanlah kepada keluarga kita. Ampunilah mungkin anak-anak menantu kita yang melakukan kesalahan. Ampuni kakak adik kita yang mungkin menyakiti hati kita. Ampuni pasangan kita yang mungkin melakukan kesalahan terus-menerus, berulang-ulang, dibilangin gak ngerti-ngerti juga. Karena pengampunan itu sifatnya adalah terus-menerus, tidak ada batasnya. Kalau pengampunan yang benar itu sudah diterapkan dengan baik di dalam keluarga, maka keluar dari rumah itu pasti akan lebih mudah. Orang-orang, anak-anak atau siapapun di dalam keluarga kita yang sudah menerapkan pengampunan di dalam keluarga, kalau sudah keluar di tengah-tengah komunitas yang tidak dalam koridor keluarganya, itu pasti sudah lebih baik, itu pasti sudah lebih mudah. Kenapa? Karena di keluarga itu sudah diterapkan yang namanya pengampunan. Tetapi banyak sekali kita yang lupa. Kenapa orang-orang ada di dalam satu komunitas itu sering menebarkan kepahitan, sering menebarkan kebencian? Coba kita lihat keluarganya seperti apa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada keluarga yang tidak bisa Allah pulihkan.
Bagaimanapun kondisi keluarga kita sekarang, Tuhan bisa pulihkan kalau kita datang kepada Tuhan. Belum ada kata terlambat untuk memperbaiki keluarga kita. Seberapa beratnya pun pergumulan yang ada di keluarga kita, belum ada kata terlambat. Jadi datanglah kepada Tuhan dan terapkanlah pengampunan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, ketika pengampunan itu sudah diterapkan di tengah-tengah keluarga kita, maka sekarang kita terapkan di gereja. Bapak Ibu, kalau kita lihat Matius 18 ayat 15 sampai 20, Tuhan Yesus sebenarnya dengan para muridnya, kisah tentang perumpamaan pengampunan ini sebenarnya sudah diawali dengan percakapan tentang menasihati sesama saudara. Nah, ini disebut dengan disiplin jemaat. Jadi di sana Yesus menjelaskan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau dia mendengarkan engkau, kalau dia bertobat, maka engkau mendapatkannya kembali. Tapi kalau dia nggak bertobat, bawa satu lagi. Kalau dia nggak bertobat juga, bawa lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, bagian ini menjelaskan tentang disiplin jemaat atau hubungan tentang kita dengan satu komunitas. Jadi Bapak Ibu, saling mengampuni itu juga diperintahkan, diterapkan di dalam komunitas. Untuk apa? Sama, tujuannya untuk menjaga keutuhan dan juga kesatuan. Karena tanpa pengampunan, gereja itu rentan sekali mengalami perpecahan. Kita itu banyak orang, dan kita bisa sekali saling mengecewakan satu dengan yang lain. Itu adalah hal yang sangat mungkin untuk terjadi di tengah-tengah komunitas kita. Jadi hal yang harus kita ingat adalah kita harus menerapkan saling mengampuni di tengah-tengah komunitas kita, pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang setiap waktu itu di tengah-tengah komunitas kita. Kenapa? Karena rentan sekali gereja itu mengalami yang namanya perpecahan, mungkin karena kekecewaan yang berulang. Pengampunan itu kita terapkan di gereja. Pengampunan itu kita terapkan di komunitas. Jangan sampai kita sebagai sesama orang percaya itu tidak pernah saling pulih satu dengan yang lain. Kita mungkin lakukan rekonsiliasi, tetapi sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh saling mengampuni. Maka kekecewaan itu berulang lagi, dan terus berulang. Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita ingat bahwa gereja itu adalah tempat di mana kita paling baik untuk melatih diri saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kita berhubungan dengan banyak sekali orang yang berbeda-beda, yang bentuknya macam-macam, cara berpikirnya macam-macam, karakter kita semuanya berbeda. Dan kita sangat mungkin saling menyakiti dan saling mengecewakan satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu, untuk menjaga keutuhan, kesatuan gereja kita, mari yang pertama kita terapkanlah saling mengampuni antar kita satu dengan yang lain. Saling mengampuni dengan sungguh-sungguh, yang tidak menutup kemungkinan bahwa kesalahan yang sama akan terjadi lagi. Dan kalaupun itu terjadi lagi, it's okay, ampuni lagi. Karena pengampunan itu tanpa batas. Karena kita juga sama, kita juga sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di hadapan Tuhan. Sekarang kita minta ampun, besok kita lakukan hal yang sama lagi. Tetapi pengampunan itu berlaku terus-menerus. Oleh sebab itu, 3 hal ini yang menjadi refleksi kita pada hari ini. Mengampuni kita terapkan secara personal ketika kita menyadari bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni saya. Dan kita terapkan saling mengampuni di dalam keluarga. Dan yang ketiga, terapkanlah pengampunan itu di dalam komunitas, di gereja. Untuk mempertahankan kesatuan dan untuk mempertahankan keutuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sepanjang pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal sampai ketika 3 hal menjadi refleksi kita sudah kita lihat bersama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami bahwa standar Allah terhadap pengampunan itu tidak menggunakan standar manusia. Ketika Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu diberikan 70 kali 7 kali, maka kita bisa melihat bahwa standar pengampunan yang Allah tuntutkan kepada manusia itu adalah sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Artinya tidak ada batasnya. Kalau mungkin ada lagu-lagu dunia yang mengatakan bahwa 1 kali kau sakiti hatiku, aku maafkan. 2 kali kau sakiti hatiku, masih ku maafkan. Tapi jangan 3 kali. Cukuplah untuk yang ketiga. Tetapi tidak seperti itu dengan
kekristenan. Tetapi tidak seperti itu yang Allah berikan perintah kepada kita. Kalau kita lihat bahwa pengampunan itu adalah berbicara tentang standar Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa pemazmur itu sering kali mengatakan betapa panjang sabarnya Allah kita, betapa sempurnanya pengampunan yang Dia berikan. Maka memang kita sebagai orang percaya pun harus panjang sabar. Karena itu tadi, pengampunan itu kan bisa kita berikan, kemudian kesalahan yang berulang bisa terjadi. Oleh sebab itu, sama seperti Allah yang panjang sabar dan pengampunannya sempurna, demikianlah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita. Meskipun kelihatannya sangat sulit, meskipun kelihatannya sangat berat, seperti impossible gitu ya, kita bisa memberikan pengampunan terus-menerus. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena saya pribadi sangat meyakini bahwa orang percaya itu diberikan kemampuan untuk mengampuni. Kita diberikan kok kemampuan untuk mengampuni. Kenapa? Karena kita udah punya Kristus. Karena kita sudah milik Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Jadi kuasa kita untuk mengampuni memang tidak pakai kuasa kita lagi, tetapi pakai kuasa Roh yang ada di dalam kita. Kuasa yang tidak mungkin terbatas. Kuasa itulah yang kita andalkan untuk dapat mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Kita sudah milik Kristus. Maka biarlah Kristus yang berkuasa dan memberikan kita kemampuan untuk mengampuni sesama kita. Dan kalau misalnya kita nggak mampu, ya kita minta sama Dia yang mampu. Pasti Dia akan berikan kekuatan kepada setiap kita. Dan pengampunan Kristus itulah yang menjadi dasar kita untuk membangun gaya hidup yang rela mengampuni sesama kita. Dasarnya bukan hal-hal yang lain, bukan motivasi-motivasi, bukan kata-kata mutiara. Dasarnya adalah pengampunan Kristus yang telah kita alami sendiri. Itulah dasar dari pengampunan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak dengan dasar yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa pengampunan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, itu bukan hal yang sembarangan. Karena hati yang pengampun itu adalah bukti seseorang sudah diselamatkan. Pengampunan adalah salah satu buah pertobatan kita. Apakah kita sudah diselamatkan? Apakah kita sudah mengalami pertobatan? Apakah kita sudah menerima Kristus secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Kalau sudah, kalau ya, maka pengampunan ini adalah salah satu buah daripada pertobatan kita. Maka hati yang pengampun itu adalah bukti bahwa kita sudah bertobat. Bukti bahwa kita sudah diampuni. Mengampuni itulah buktinya. Seperti ada satu kutipan ya yang saya berikan di sini Bapak Ibu. Pengampunan itu memulihkan yang sekarang, menyembuhkan yang akan datang, dan membebaskan kita dari masa lalu. Bayangkan betapa berkuasanya pengampunan itu di dalam kehidupan kita sebagai sesama manusia. Karena kuasa pengampunan itu sudah kita terima dari Allah yang tidak terbatas. Jadi tidak heran kenapa pengampunan itu bisa memulihkan keadaan kita sekarang, menyembuhkan keadaan kita yang akan datang, dan membebaskan kita dari masa lalu. Kebersalahan orang lain yang tidak bisa kita ampuni itu adalah sesuatu di masa lalu. Dan bagaimana kita bisa bebas dari masa lalu? Ya dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan satu kesadaran bahwa kita juga mampu melakukan kejahatan. Tetapi karena kita membutuhkan pengampunan, maka kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan lagi hidup di masa lalu yang tidak bisa kita ubah lagi. Jangan lagi terus-menerus mengingat masa lalu yang membuat kita semakin sakit. Tuhan Yesus sendiri bilang, yang lalu sudah berlalu, hari yang baru itu akan datang. Maka kita lihat ke depan. Kita yang sudah percaya, sudah dibebaskan, kita lihat ke depan. Jangan lagi ingat-ingat yang lalu. Lepaskan pengampunan untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Biar kita bebas, biar kita sembuh. Dan kita bisa lebih leluasa untuk mengalami pemulihan-pemulihan dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan di dalam kehidupan kita.
Maka hati yang pengampun itu harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Karena minggu lalu adalah hari ibu, ya mari buat ibu-ibu kita coba untuk mengampuni suami kita yang mungkin kesalahannya itu lagi, itu lagi. Papi udah dikasih tahu loh berulang-ulang, masih aja anduk di atas tempat tidur. Ampunilah suami-suami kita, ampunilah mereka, ampuni anak-anak kita yang mungkin bandel, yang mungkin gak bisa dibilangi, atau mungkin kita punya menantu yang gak akur dengan kita, yang gak dengerin apa kata mertuanya, ampunilah mereka. Marilah kita terapkan pengampunan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam gereja, di mana kita mau terus mengingat bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni, dan kita senantiasa membutuhkan pengampunan. Maka kita mau mengampuni sesama kita. Sekeluarnya kita dari ruang ibadah ini, Bapak Ibu, saya rindu kita mau melakukan hal ini. Saya rindu kita mau menerapkan pengampunan menjadi gaya hidup kita. Saya rindu kita mengingat bahwa mengampuni itu adalah perintah Allah, bukan soal mau atau tidak mau. Dan saya rindu sekeluarnya kita dari ruang ibadah ini, kita tidak sama lagi. Kita mau menerapkan pengampunan karena kita sudah terlebih dahulu mengampuni, karena kita sudah terlebih dahulu memperoleh pengampunan dari Allah yang tidak terbatas, yang tanpa batas, dan setiap waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat belajar mengampuni setiap hari. Selamat belajar mengampuni setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tentu kami tahu bahwa mengampuni bukanlah satu hal yang mudah bagi kami. Mungkin banyak orang-orang yang sangat melukai hati kami, yang mungkin secara manusia kami pikir mereka tidak pantas menerima pengampunan daripada kami. Tetapi hari ini kami mau melihat diri kami siapa di hadapan Tuhan. Kami juga adalah orang-orang bersalah. Kami juga adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, yang tidak lepas dari kesalahan bahkan dosa. Untuk itu kami datang memohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran kami, dan kami juga rindu Tuhan memberikan kami kemampuan dan kekuatan ya Tuhan, untuk mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, apapun kesalahannya. Meskipun mereka tidak minta ampun kepada kami, tapi kami mau mengampuni mereka, karena mereka adalah orang yang juga Tuhan kasihi. Terlebih lagi, karena kami sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Untuk itulah kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang telah menerima pengampunan, yang sudah diampuni, dan saat ini kami juga siap untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu dan kami masih melanjutkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.